Baik, pada pelajaran kali ini kita akan bahas mengenai present simple tense dalam bahasa Inggris. Sebenarnya present simple tense ini untuk apa sih? Mengenai present simple tense. Ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya tenses. Tenses ini adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Sehingga tenses ini digunakan untuk mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris, waktu itu dibedakan menjadi 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan itu semua dirumuskan atau diformulasikan di dalam tenses. Supaya ketika kita mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Inggris, suatu kalimat yang mengenai urutan waktu, itu kita tidak bingung atau kita tidak salah paham. Ya, maksudnya bagi yang meresponnya, mereka tidak salah paham. Karena kita menggunakan perumusan waktu yang benar dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang yang pertama adalah present simple tense. Present simple tense ini ya, dia digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau action, itu perbuatan yang seringkali dilakukan. Berarti kegiatan ini dilakukan secara rutin. Maka di sini dikatakan seringkali dilakukan. Jadi ini aktivitas yang rutin atau aktivitas yang sudah menjadi rutinitas kita. Ini menggunakan present simple tense. Bisa juga digunakan untuk menyatakan suatu hal yang fakta, yang faktual, yang fakta. Oke. Jadi dalam present simple tense ini itu ada 2 to be. Jadi to be itu dalam bahasa Inggris adalah kata bantu. Jadi kata bantu dalam bahasa Inggris itu adalah to be. To be itu artinya kata bantu dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada 2 to be. Yaitu to be-nya do dan does. Do ini untuk pronoun atau kata ganti yaitu I, we, you, dan they. Sehingga I do, we do, you do, they do. Kemudian does. Does ini untuk kata ganti he, she, dan it. Sehingga menjadi he does, she does, it does. Ini adalah to be untuk present simple tense. Yang ada do dan does. Oke, sekarang bagaimana implementasi kalimatnya? Penerapan kalimatnya seperti apa? Nah, ini bisa kita lihat dari contoh ini. Di contoh yang pertama adalah kalimat positif. Yaitu kalimatnya I eat every morning. I eat every morning. Kata every ini adalah menunjukkan waktu. Every itu adalah menunjukkan penjelasan waktu atau time cycle yang dia dilakukan secara rutin, itu every morning, setiap pagi. I eat every morning. I itu to-be-nya do, sehingga untuk kalimat negatif itu harus ditambahi not, harus dikasih tambahan not, karena negatif itu adalah lawan kata dari positif. Sehingga negatif ini adalah pasif, tidak melakukan sesuatu, dia pasif. Sementara kalau positif ini adalah kalimat aktif. Seperti itu dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang negatifnya seperti apa kalimat ini? Akhirnya dia menjadi I do not, atau disingkat don't. I don't eat every morning. Kemudian untuk membuat kalimat tanya atau untuk membuat pertanyaannya,
kita tinggal menempatkan do atau menempatkan to be dari present simple tense ini di depan kalimat. Maka dia akan otomatis menjadi kalimat tanya. Jadi seperti ini. Do I eat every morning? Do I eat every morning? Do you eat every morning? Yes, I do. No, I don't. Sehingga dalam bahasa Inggris ini, kalau pertanyaannya do, maka kita juga harus menjawabnya dengan do. Contohnya, do you eat every morning? Yes, I do. Kalau negatif, jawabannya berarti no, I do. Atau disingkat, no, I don't. Seperti itu. Ini adalah rutinitas. Kemudian hal yang menyatakan fakta itu seperti apa? Tadi katanya untuk kegiatan yang sering kali dilakukan, bisa juga dia untuk fakta. Suatu hal yang fakta. Fakta itu hal yang nyata yang bisa kita lihat. Contohnya, they learn English at school. Ini adalah hal yang fakta. They learn English at school. Mereka belajar bahasa Inggris di sekolah. Ini merupakan present simple tense juga. Meskipun itu tidak ada keterangan waktunya. Tetapi ini juga merupakan present simple tense. Sehingga kalau dia tadi dibikin kalimat negatif, yang kalimat tadi dibikin kalimat negatif akan berubah menjadi they do not. They do not atau they don't. They don't learn English at school. Kalau kalimat tanyanya, do-nya tinggal ditaruh di depan. Do they learn English at school? Yes, they do. No, they don't. They learn English at home. Oke, jadi kalimatnya seperti itu. Seberapa banyak kalimatnya tetap menggunakan rumus do dan does untuk present simple tense. Jadi di present simple tense ini dia ada keterangan waktu yang selalu mengarah bahwa itu adalah kalimat present simple tense. Di sini ada beberapa keterangan waktu yang menunjukkan present simple tense. Yaitu ada kata every, artinya setiap, kemudian frequently, artinya sering kali. Ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah present simple tense. Contohnya, they call me frequently. Mereka menelepon saya sering kali. Atau they frequently call me. Kemudian ada kalimat sometimes. I do my work sometimes. Kadang-kadang. Sometimes. Kemudian ada on and off. Kemudian ada always, selalu. Kemudian ada seldom, jarang. Kemudian ada often, sering. Kemudian ada rarely, artinya jarang kali atau sangat jarang. Contohnya, I rarely learn English at home. Jadi kita jarang kali belajar bahasa Inggris di rumah. Atau I rarely at home in the afternoon. Saya jarang kali di rumah di siang hari. Karena kita sibuk kerja. Sehingga ketika siang hari kita rarely at home. Jarang kali di rumah. Kemudian ada kata every other day. Artinya setiap 2 hari sekali. Jadi every other day ini 1 hari masuk, 1 hari tidak masuk, kemudian hari berikutnya kita masuk. Jadi dikasih space 1 hari. Ini adalah every other day, yang berarti setiap 2 hari sekali. Contohnya, I go to work every other day. Saya pergi bekerja 2 hari sekali. Jadi sehari kita kerja, sehari kita di rumah. WFH, work from home, because the pandemic. Ini adalah every other day. Oke, seperti itu. Intinya untuk kalimat present simple tense, ini adalah kalimat yang
menegaskan atau mengungkapkan kejadian yang berulang atau rutinitas. Dan juga dia sebuah fakta. Bisa menggunakan present simple tense. Nah, apa saja kita bisa bikin untuk present simple tense. Contohnya kita bertanya kepada teman kita, apakah kamu sarapan setiap pagi? Berarti ini adalah present simple tense karena ada kata setiap. Berarti kalimatnya adalah do you breakfast every morning? Nanti temannya akan menjawab yes I do. Iya. Tapi kalau negatif atau tidak, dia menjawab no I don't. I take breakfast every and so this is not breakfast. I never take breakfast in the morning. I never take breakfast in the morning. No, I don't. I never take breakfast in the morning. So never, tidak pernah. Oke, ini adalah kalimat present simple tense. Itu bisa kita pahami mengenai present simple tense. Ya. Ketika kita sudah paham memahami satu tenses ini dalam bahasa Inggris, present simple tense ini apa? Fungsinya apa? Di sini sudah ada contoh time signal, keterangan waktunya. Signal ini yang menunjukkan sinyal, yang menunjukkan, yang mengarah kepada signal. Nah, oke, kita pahami dulu mengenai present simple tense. Jika kita sudah benar-benar memahami present simple tense, kita bisa beralih ke present continuous. Present continuous tense. Apa sih ini present continuous tense? Jadi tenses yang kedua dalam bahasa Inggris setelah present simple tense itu adalah present continuous tense. Apa sih present continuous tense itu? Yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau perbuatan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Jadi present continuous ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau kejadian yang sedang terjadi saat ini atau sedang berlangsung. Berlangsung itu artinya sedang terjadi dan masih dilakukan, sedang berlangsung. Oke. Dan ini untuk present continuous tense itu ada 3 to be. Yaitu to be-nya adalah are, is, dan are. Are ini pasangannya adalah they, we, dan you. Sehingga menjadi they are, we are, you are. Kemudian is pasangannya adalah he, she, dan it. Sehingga menjadi he is, she is, it is. Kemudian am ini pasangannya siapa? I. Sehingga menjadi I am. Oke. Kemudian implementasi kalimatnya seperti apa? Di bawah ini sudah ada beberapa implementasi kalimat untuk present continuous tense. Contohnya ini number 1, we are studying English now. We pasangannya tadi adalah are. Sehingga we are studying, kita tambahin in. Ini adalah catatan untuk present continuous tense itu selalu ada tambahan in untuk semua kata kerja. Untuk semua verb atau kata kerja itu wajib ditambahin in untuk present continuous tense. Contohnya ini, we pasangannya tadi adalah are, we-nya adalah are. We are studying English now. Artinya adalah kami sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Ini adalah kalimat positifnya. Kemudian kalimat negatifnya cukup ditambahin not. We are not studying English now. Kemudian untuk kalimat tanyanya, to be-nya ditaruh di depan. Selalu seperti itu rumusnya. Sehingga menjadi, are we studying English now? Yes, we are.
Apakah kami sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Yes, we are. Kalau negatif berarti no, we are not. Atau no, we are. No, we are. We are listening music now, for example. Kami sedang mendengarkan musik sekarang. Oke, ini untuk kata kerja wajib ditambahin in untuk present continuous tense. Kemudian selain kata kerja itu tidak perlu ditambahin in. Contohnya, saya sedang bergembira sekarang. Saya adalah I. Pasangannya am. Intinya I itu adalah am. Sehingga I am berubah menjadi I am. I am sedang bergembira sekarang. I am gembira apa? Bahasa Inggris. Happy. Sehingga I am happy now. Saya sedang bergembira sekarang. Kalau negatif berarti menjadi I am not happy now. Apakah saya bergembira sekarang? Berarti am-nya taruh di depan. Am I happy now? Kalau kita bertanya berarti memakai you. You ini tujuannya adalah am. Are you happy now? Yes, I am. Kalau pertanyaannya you, jawabannya bisa I, bisa juga we. Karena you ini artinya kamu. Bisa berarti kita sendiri yang ditanya atau beberapa orang yang ditanya. Seperti itu. Kalau beberapa orang yang ditanya berarti jawabannya we. Yes, we are. No, I am not. No, I am not. Yes, we are not. Yes, we are. No, we are not. Disingkat, no, we are. Yes, I am. No, I am not. Seperti itu. Jadi ini adalah hal yang simple. Jadi yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai present simple tense, kemudian selanjutnya adalah present continuous tense. Jadi ada bedanya ya. Jadi present simple tense itu menjelaskan kegiatan yang rutin atau aktivitas yang sering kita lakukan, ya, itu artinya aktivitas yang berulang atau dia menjelaskan suatu hal yang fakta. Kemudian mengenai present continuous tense yang kedua, tense yang kedua dalam bahasa Inggris, itu untuk menjelaskan atau mengungkapkan hal yang sedang terjadi saat ini. Artinya pada saat kita ngomong, kegiatan itu sedang terjadi atau sedang berlangsung. Ini adalah present continuous. Kemudian untuk kata kerja atau verb itu wajib ditambahin in. Kemudian selain kata kerja itu tidak ditambahin in. Oke. Saya harap Anda bisa memahami ini. Jadi di video kali ini kita hanya membahas dua tenses, yaitu present simple tense, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah present continuous tense. Jadi hanya membahas tentang dua tenses. Kemudian untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai present perfect tense dan present perfect continuous. Jadi dalam bahasa Inggris tenses itu dirumuskan seperti itu. Kenapa kok banyak jadinya? Karena present itu artinya sekarang, waktu sekarang itu dibedakan menjadi 4. Dibedakan menjadi 4 bentuk. Bentuk yang pertama tadi adalah present simple tense. Kemudian bentuk yang kedua adalah present continuous tense. Kemudian bentuk yang ketiga adalah present perfect tense. Kemudian bentuk yang keempat adalah present perfect continuous. Jadi susunannya itu selalu urut seperti itu, yaitu simple,
continuous, perfect, perfect continuous. Setelah perfect pasti itu perfect continuous. Jadi present ini ada 4 dalam bahasa Inggris. Present itu artinya waktu sekarang. Kemudian setelah present itu ada past tense, waktu masa lalu itu juga ada 4. Kemudian setelah past tense itu ada masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu apa maksudnya? Rencana, suatu perencanaan. Masa yang akan datang itu juga ada 4. Jadi 4 dikali 3 bentuk waktu. Jadi ada 12 tenses. Ada 12 tenses semuanya. Apakah kita ini harus hafal 12 tenses itu? Tidak. Kita tidak harus hafal 12 tenses itu. Tetapi kita mengerti. Ya, tetapi kita mengerti bentuk-bentuknya itu. Ya, maksudnya kita harus mengerti gimana, kenapa kita nggak harus hafal, tetapi kita harus mengerti. Nah, artinya inti dari tenses itu sudah kita pahami. Ya, makanya kita membahasnya satu persatu. Yaitu mengenai present. Tadi yang pertama present simple tense, present continuous. Ini kita pahami dulu fungsinya ini. Fungsinya untuk apa? Nah, ketika kita sudah benar-benar memahami fungsi dari kedua tenses ini, baru kita bisa pindah ke tenses yang ketiga, yaitu present perfect tense. Dan tenses yang keempat yaitu present perfect continuous tense. Kita pahami fungsinya dulu. Ya, yaitu 4 tenses mengenai present ini. Kita pahami fungsinya dulu. Ketika kita sudah memahami fungsinya itu, kita melangkah lagi ke past tense. Itu kita sudah tahu fungsinya. Oh, kalau past simple tense itu berarti nanti fungsinya untuk ini, untuk ini. Kalau setelah itu adalah past continuous. Setelah past simple tense adalah past continuous. Nah, ini fungsinya untuk ini, untuk ini. Nah, nanti kita akan tahu sendiri setelah kita mempelajari yang depan. Jadi tense itu kuncinya itu adalah yang depan kita pahami dulu. Ya, yaitu mengenai present simple tense, present continuous, present perfect continuous. Ketika yang depan ini kita sudah benar-benar paham, nanti kita akan pindah ke past tense. Kita akan otomatis sudah tahu, akan otomatis sudah memahaminya. Ketika kita dijelaskan mengenai past simple, oh ini. Kemudian past continuous, oh pasti ini. Rumusnya tetap sama. Ini diturunkan, dipakai lagi di bawahnya. Nah, kemudian future tense juga seperti itu. Nah, jadi tense ini kuncinya 4 yang depan. Ketika kita benar-benar memahami 4 yang depan ini, yang belakang pun otomatis akan ikut seperti itu. Oke, jadi itu saja mengenai pelajaran kali ini. Kita membahas 2 tenses. Untuk video berikutnya adalah mengenai present perfect tense dan present perfect continuous. Kemudian setelah itu kita akan bahas past tense dan pembahasannya tidak sebanyak ini atau tidak sedetail ini karena tenses yang berikutnya setelah present itu adalah mencontek. Mencontek yang depan. Kalau kita mencontek otomatis lebih mudah. Oke, seperti itu. Dan saya kira ini cukup. Saya harap Anda memahami mengenai video tenses dalam bahasa Inggris ini. Semoga bermanfaat.